Selamat datang di rumah kita, masih bersama dengan saya Lely Muftalul Hasana, dan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bareng seseorang yang sudah terlihat jelas di sini, yaitu dengan Mas Rizal. Apa kabar Mas Rizal? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mbak Lely. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, ya beginilah, sehat. Oh, sehat Alhamdulillah. Kuliah nih masih online ya? Atau lagi libur kuliahnya Mas Yan? Kuliahnya lagi libur, Alhamdulillah tinggal tesis saja. Wih, Semester mantap. 4. Oh, udah semester 4. Ya, udah waktunya Iya. ya Mas ya. Oke. Waktunya apa, Mbak? Ternyata tesis. Oke Mas, kita ngobrol nyantai aja nih Mas. Mungkin teman-teman kan banyak yang belum kenal sama Mas Rizal nih. Mungkin boleh dulu deh Mas Rizal memperkenalkan dirinya secara singkat. Nanti kalau kurang-kurang saya yang akan ngulik-ngulik sih. Silakan Mas gitu ya? Rizal. Iya. Ya, sebenarnya ya saya agak grogi nih ngomong sama Mbak Lely. Jadi nggak usah banyak-banyak, nanti biar ditanya. Saya nggak ada bahan apapun. Saya perkenalan singkat. Nama saya Muhammad Rizal Falaki. Saya dulu istilahnya asalnya Madiun, tapi jarang sekali tinggal di Madiun, soalnya sering keluar. Jadi kalau lihat umur ya paling setengah umur lebih, saya lebih di luar di Madiun. Sejak dari SMP sampai SMA, MTS SMA-nya sudah di Ponorogo. Habis itu langsung ke Malang dari S1 sampai S2 sekarang. Jadi berapa tahun ya? Ya jarang di rumah sih. Intinya gitu. Apalagi Mbak? Itu aja ya. Kegiatannya Mas Rizal nih ya sekarang nih apa ya? Mungkin bisa ceritakan Mas Rizal nih hobinya apa, terus kuliahnya ambilnya apa, dan mungkin juga kenapa gitu Mas? Oh gitu. Ini saya sebenarnya nggak tahu ya. Kalau dibilang kan biasanya anak-anak S1 itu sudah muncul keluar ini permasalahan salah jurusan atau apa. Tapi sebenarnya saya ini dibilang apa ya, hobi juga enggak gitu. Saya dulu waktu di pondok, istilahnya namanya pondok kan bersama teman-teman gitu. Ya istilahnya alhamdulillah di sana ada namanya kaligrafi gitu. Akhirnya saya di sana sebenarnya nggak ada hobi di situ gitu. Tapi karena istilahnya ada cuma keinginan pertama muncul memang gara-gara ingin mengisi waktu kosong. Jadi ini kayak kembali ke masa lalu gitu. Iya, jadi dulu itu di pondok itu ada waktu kosong meskipun sebentar. Karena kan dulu di pondok itu 24 jam full gitu. Jadi ketika ada waktu kosong itu terasa sekali. Rasa ngaburnya gitu Mas ya. Jadi habis UN SMP, UN MTS itu ada waktu kosong di pagi hari, itu ngapain? Akhirnya ikut namanya les kaligrafi gitu, di pondok. Tapi ya emang nggak ada bakat dari SD, dari MI itu nggak ada bakat gambar dari orang tua juga. Tapi akhirnya ikut aja gitu. Akhirnya bisa. Kemudian karena itu sebenarnya saya dulu waktu MA pengambilan jurusan juga jurusan IPA sih. Jadi kan bisa kan masuk ke mana, ke fisika, kimia dan lain-lain bisa. Tapi nggak tahu kenapa kok pengen aja nyambungin ke dunia kaligrafi. Tapi bukan fokus ke seni ya, ternyata bisa disambungkan ke bidang yang lain seperti tadi pendidikan bahasa Arab. Jadi bisa fokus ke pendidikan dan bahasa Arab. Soalnya kalau teman-teman nih kayaknya mungkin ada yang nggak tahu Mas ya, MA itu setara sama SMA ya Mas ya? Iya. Mas Madrasah Aliyah gitu. Madrasah Aliyah. Nah, Mas Rizal nih berarti di SMA-nya ambil apa? Bahasa? Saya ambil IPA. Ambil IPA? Oke. Iya, Terus S1? Nggak nyambung ya? Iya, nggak apa-apa. Ini justru yang akan kita tanya-tanya nih. Terus S1-nya ngambilnya pendidikan bahasa Arab? Iya. Oke, S2-nya juga lanjut pendidikan bahasa Arab gitu ya? Iya, okay. Saya linearkan gitu. Nah, oke Mas, tadi kan Mas akhirnya berangkat sebenarnya bukan hobi, jadi dari nol ya Mas sebetulnya ya, kaligrafi itu ya? Iya.
dari lahir nggak ada persiapan gitu. Kalau dari lahir bisa, wah keren banget Mas. Dalam kandungan nggak ada les-lesan misalnya. Oke. Nah, itu berarti sebetulnya kalau ditekunin apa aja bisa gitu kan? Asalkan Iya bisa. telaten gitu ya, kaligrafi. Jadi, iya, jadi menurut pengalamanku ya sebenarnya bakat kan biasanya orang-orang itu banyak sekali membahas antara bakat sama minat gitu, sama kemauan gitu. Yeah. Tapi menurut pengalamanku ya sebenarnya bakat itu cuma sekitar 20%, minatnya itu 80%. Jadi kalau orang punya bakat tapi nggak diasah ya cuma dapat 20%. Tapi kalau punya minat yang kuat, meskipun nggak ada bakat, ya masih bisa lah meskipun. Tapi kalau lebih sempurna, orang punya bakat, sekalian minat juga tinggi. Tapi jarang kayaknya. Saya temui memang orang-orang punya bakat, ya saya kurang diasah. Tapi ya nggak tahu sih. Tapi yang penting minat tinggi. Oke. Ini terus Mas ini, kalau Mas Rizal nih menghubungkan ke bahasa Arab itu kayak gimana? Tadi kan kata Mas kaligrafi itu banyak bisa dihubungkan kemana-mana, salah satunya bahasa Arab seperti itu. Nah itu gimana Mas? Koneksinya sama bahasa Arab tuh kayak gimana sih? Itu emang perlu dipersiapkan ya ternyata. Pastinya emang dari Alia juga agak berpikir gimana. Maksudnya pikiran saya cuma namanya Arab juga nyambungnya ke Arab gitu. Tapi ternyata ketika ada ya kan ada nama Arab-Arabnya. Iya, tapi ketika ada studi lebih lanjut, ya ketika saya baca buku-buku, emang ternyata kajiannya kaligrafi itu masuk dalam istilahnya kalau bahasa Inggris itu skill writing ya, skill menulisnya. Jadi dalam kajian bahasa Arab itu istilahnya ada maharoh kitabah. Itu maharoh kitabah dibagi dua, ada yang kaligrafi sama imla. Jadi masuk skill writing ya Mbak, kalau di bahasa Inggris. Itu kalau di bahasa Arab maharoh kitabah. Itu bukunya ada gitu. Akhirnya nemu ya matuk gitu aja. Matuk itu bahasa Indonesia cocok ya Mas ya? Iya cocok. Akhirnya bisa di dunia ilmiahkan gitu. Sempat saya juga banyak tulisan artikel yang saya tulis di kemarin jurnal di Korea kan juga. Iya itu tuh. Namanya kaligrafi. Nah, jadi teman-teman ini Mas Rizal tuh berkat kaligrafi sudah memenangkan 21 kontes nasional kaligrafi, semuanya tuh juara kaligrafi 1 2 3 banyak satunya sih gitu. Jadi kaligrafi ini ternyata jadi malu, Pak. Enggak. Jadi menginspirasi, Mas. Ternyata kaligrafi yang mungkin kalau bagi saya sebagai orang awam tadinya tuh kaligrafi ya buat ngukir-ngukir, buat bikin ukiran kayak gitu-gitu aja Mas mikirnya, tapi ternyata bisa mendulang prestasi yang sedemikian rupa bahkan sampai ke Korea ya Mas ya. Itu gimana tuh Mas? Iya, yang ke Korea kemarin tuh. Iya. Jadi ya nggak tahu ya, namanya menekuni sebuah studi ilmu itu ternyata ada manfaatnya gitu. Namanya kita menekuni suatu ilmu, fokus pada satu ilmu, alhamdulillah ada manfaatnya. Seperti kayak tadi ya, berlandaskan cuma keinginan, minat, kemudian bisa menjadi mempunyai keahlian. Akhirnya ketika disambungkan di dunia kedisiplinan ilmu ternyata masih bisa. Dan akhirnya gimana ya, namanya perjalanan hidup dalam dunia pendidikan kan kita harus berkembang, mengembangkan diri. Akhirnya kita nemu namanya tujuan di situ. Jadi nggak ya, namanya persiapan juga perlu, tapi juga kita mengikuti alur juga perlu. Kita mengikuti alur aja dunia pendidikan seperti apa. Meskipun kita nggak punya kedisiplinan ilmu yang bagus, yang istilahnya matching kayak kita cuma berfokus pada dunia yang sepele, tapi kalau kita bisa fokus yang istilah benar-benar kita menginginkan di situ, kita bisa kemana-mana. Yes, kayak gitu Mbak. Akhirnya kalau masalah juara emang ya namanya jatuh bangun itu, kalau disuruh cerita nggak cukup lah. Iya benar. Berapa jam nggak cukup. Saya cerita dalam perjalanannya seperti apa, dalam perlombaan seperti apa, itu tangis-tangisnya juga banyak. Suka dukanya apa sih Mas menekuni kaligrafi ini sebetulnya?
namanya dunia seni itu wah keren Mbak. Maksudnya hidup tuh sudah misalnya kita itu sudah keruh dengan hidup ya kita perlu namanya ada warna-warni dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu memegang namanya sebuah seni dalam hidup kita itu juga perlu. Saya biar hidup kita itu memang berwarna-warni gitu. Kaligrafi itu ya. Kita ya. Berarti emang kehidupan seni itu mempengaruhi pemikiran kita. Jadi saya juga melihat orang-orang yang beristilahnya berwawasan tinggi, mempunyai dunia leadership yang bagus itu mereka ternyata juga terjun di dunia seni juga, meskipun bukannya kaligrafi tapi oke. Jadi bisa lebih kreatif gitu. Jadi kaligrafi ini termasuk salah satu jenis seni gitu kan Mas? Iya. Oke. Mas, kalau boleh tanya nih Mas, Mas kan sekarang kuliahnya nih ambil pendidikan bahasa Arab, terus menekuni kaligrafi gitu. Kalau Mas Rizal sendiri terbayangnya itu nanti ujungnya itu akan jadi apa sih Mas Rizal pengennya gitu? Apakah kaligrafi ini akan menjadi sebuah mata pencaharian atau tetap menjadi hobi atau bagaimana gitu? Ya ini juga saya juga mengandalkan namanya ilmu mengalirnya juga. Tapi sejauh ini yang saya persiapkan, saya cuma istilahnya berfokus pada dunia pendidikan. Pendidikan yang sifatnya itu istilahnya, saya ambil kuliah saya itu juga saya ambil teknik pendidikannya. Untuk masalah kaligrafi, bahasa Arab dan lain-lain itu nanti bisa berjalan berbarengan gitu. Jadi saya nggak terlalu memberatkan kepada kaligrafi juga. Tapi yang namanya sekedar hobi dan juga keahlian tertentu, maksudnya juga yang lain juga belum tentu bisa menguasai sepenuhnya. Jadi istilahnya saya usahakan berbarengan semuanya. Yang penting saya ambil teknik pendidikannya dalam kuliah. Oke. Jadi memang sepertinya kita harus fleksibel juga ya Mas ya. Iya, menghadapi kemajuan ketika kita nggak bisa melihat keadaan juga, ya kita tertinggal nanti. Oke. Jadi kalau misalkan cuma kaligrafi aja, itu kayaknya juga harus ada pendampingnya biar kokoh gitu ya kaligrafinya Mas. Iya, jadi kita juga butuh ilmu manajemen juga. Betul. Oke. Nah, Mas Rizal sekarang kesibukannya lagi apa Mas? Selain tesis di kampus nih, Mas Rizal lagi jadi apa sih? Aduh, pertanyaannya sudah tahu kayaknya. Iya, aku tahu pertanyaannya, kan aku yang nanya. Ini dijawab serius apa enggak, Mbak? Oh iya dong. Aduh, ya sekarang ya alhamdulillah saya seperti Mbak Leli gitu. Loh, kok saya? Alhamdulillah dapat amanah ini sebagai awardi PDP gitu. Kalau Mbak Leli kan awardi di UM gitu. Anda jadi koordinatornya gitu kan. saya kan kampusnya di UIN Malang. Alhamdulillah ya dipercaya sama teman-teman untuk jadi koordinatornya, jadi lurahnya. Dan alhamdulillah mungkin akan segera selesai. Kapan Mbak ini enaknya selesai ya, Mbak? Mas Rizal mah nggak usah selesai. Ya nggak lulus saya nanti. Oh iya benar. Iya seperti itulah Mbak. Jadi Mas Rizal ada ya. Mungkin boleh sharing nih mengenai LPDP. Ini kan ya Mas Rizal dan saya seharusnya saya ngomong cuma Mas Rizal aja tapi udah bocor nih ya. Kita kan award di LPDP nih, tapi kita fokus ke Mas Rizal aja deh. Mungkin bisa dibisikin nih. Iya, bisa dikasih tahu ke teman-teman nih. Kan ada yang teman-teman tuh tidak sedikit yang minder bahwa mempunyai sebuah hobi yang sebenarnya mungkin dipandang nggak ngetren. Iya, cuma dipandang sebelah mata. Kayak misalkan, maaf ya, kaligrafi kan tidak semua orang dipandang sebelah mata gitu. Iya, sama siapa? Ya, gitu. Jadi kaligrafi kan tidak semua orang tuh memandang wow gitu kan, bukan sebuah hal yang keren gitu kan, Mas. Nah, gimana sih Mas? Mas bisa menghadapi
proses seleksi LPDP kemarin itu dengan membawa bekal Mas itu kaligrafi, terus mau jadi apa orangnya gitu. Mas mau jadi orang seperti apa gitu. Mungkin Mas bisa sharing sama teman-teman sedikit aja biar menguatkan hobi saya ini ternyata sesuatu gitu atau gimana, silakan Mas. Iya. Sebenarnya untuk masalah PDP ini juga panjang, Mbak. Oh iya, ya kita kan namanya kita tes PDP itu kan istilahnya nama kita ini mempunyai apa. Kita itu punya apa? Kita tuh mendagangkan diri kita kepada PDP. Jual diri ya Mas. Iya, kita ini orang yang mempunyai sesuatu yang orang lain nggak punya gitu. Kita itu punya sesuatu yang mungkin orang lain itu menganggap kita itu lebih. Kemudian kita presentasikan kepada pihak PDP kalau kita itu bisa. Kalau kita itu berat memandang sebagai awardnya, itu yang penting. Tapi kan namanya seleksi kan dari awal tahap. Kan ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau gitu. Tapi teman-teman kebanyakan langsung menanyakan pada waktu wawancara. Emang 1 dan 2 itu nggak penting. Gitu. Ada tahap 1, 2 itu juga penting. Iya benar-benar. Bahkan saya tuh melaksanakan seleksi yang berat itu 1, 2 juga berat. Apalagi saya hampir mau mundur gitu. Kan saya fresh graduate langsung daftar kemarin. Lulus 2018, saya langsung daftar, persiapan sekitar 2 minggu gitu. Mantap. Oke. Jadi ya jatuh bangun emang. Kita cari persyaratan ini, dapatnya ini. Maksudnya kita harus dapat ini maksimal tanggal ini gitu, seperti itu. Jadi ulet juga penting. Tapi ya terus kemudian alhamdulillah bisa lancar, selesai tahap 2, kemudian kemarin di Surabaya tesnya. Mbak Leli juga Surabaya bukan? Iya, saya di Surabaya juga. Tapi nggak jodoh kita kayaknya Mas ya. Belum kenal. Ngomong jodoh sih Mbak. Jorok ya. Iya. Ada yang belum ini soalnya. Oke. Bahaya ini. Ya, aku kemudian, itu Mas yang hari pertama. Hari pertama ya, saya itu. Sudah lupa sih, Mbak. Tapi iya, sebenarnya emang sih ketika tahap 1, 2 sudah selesai, emang yang banyak sekali menyisihkan orang itu ketika tahap 2 kayaknya Mbak. Ya. Itu banyak sekali yang tersisihkan di tahap 2. Tapi intinya tahap 2 itu yang SBK ya Mas ya? Iya, yang tes komputer, yang CAT ya. CAT. Kan tahap 3 ini emang agak sulit, soalnya kita harus membaca keadaan. Langkah pertama itu di tahap 3 wawancara itu kita tuh harus tahu apa yang LPDP inginkan kan. Sebenarnya saya tunggu-tunggu itu istilahnya yang diharapkan LPDP sama saya itu, saya kira tuh masalah kaligrafi. Ternyata tidak. Saya tanya kepada pihak LPDP itu ternyata ada salah satu dari CV saya itu menyatakan saya ini sebagai ketua alumni pondok. Oh, oke. Jadi itu yang dimunculkan. Jadi ternyata di LPDP itu menginginkan orang yang berjiwa leadership juga, bukan hanya sebuah kemampuan yang dia punya. Jadi dengan pengalaman, kan soalnya leadership itu tidak bisa dilatih cuma 1-2 hari, 1-2 tahun. Tapi dia tuh by pengalaman. Harus di learning by doing ya. Iya, dari SMP, dari SMA itu harus muncul. Apalagi saya waktu SMP dan SMA juga ya sudah terlatih untuk leadership. Jadi emang ya apalagi dengan produk yang kita buat, jadi sudah mempunyai kontribusi apa untuk sekitar. Itu pendukungnya ya Mas ya. Iya, itu saya kira itu cuma pendukung. Saya kira saya akan menang di sertifikat lomba. Tapi ternyata di mata LPDP itu bahkan yang jadi pendukung itu sertifikatnya. Yang jadi inti kayaknya memang program apa yang mau kita laksanakan, kontribusinya seperti apa, kemudian kita mempunyai pengalaman seperti apa. Soft skill-nya ya. Jadi berarti kalau misalkan kita punya hobi atau track record mengenai kegiatan yang mungkin tampaknya sepele-sepele,
bisa jadi itu bukan jadi sorotan, tapi yang menjadi sorotan dari soft skill-nya sendiri gitu kan Mas ya. Jadi nggak usah berkecil hati gitu ya. Kira-kira bayar sertifikat ya, kayaknya enggak sih. Oke, iya. Soalnya ya emang pandai membaca keadaan. Perkara sertifikat, kalau Mas Rizal ini menuai banyak sertifikat, saya itu nggak ada Mas. Nggak ada sertifikat sama sekali malah. Secara udah kelamaan sertifikat gitu. Semua sertifikat tuh kalah dengan buku nikah. Oh ya. Jadi sertifikat yang banyak punya saya itu kalah dengan buku nikahnya Mbak Le. Wah ini matiin pasaran ini. Gitu ya. Ya ini kan orang-orang pada nggak ada yang tahu. Oh iya. Ya udah saya jelaskan. Oh iya terima kasih. Sudah punya buku nikah dan saya belum. Iya Mas ya. Mas Rizal. Oke. Oh ya, saya tak lepas. Oh, dilepas. Oh, dikasih ke istri. Anaknya masih tidur ya. Oh. Ya. Jadi Mas Rizal ini imajinasinya itu sangat tinggi teman-teman. Jadi dalam imajinasinya sudah punya istri, gitu, udah punya anak. Tapi ya kita doakan saja semoga semua hajatnya Mas Rizal. Semua hajatnya Mas Rizal tersampaikan, segera terkabulkan gitu, rezekinya dilancarkan. Rezeki banyak ya Mas ya, termasuk jodoh kan. Amin. Nanti kan katanya rezeki itu dibuka setelah menikah. Ini mau saya buktikan dia. Oh iya, semoga segera. Oke, Mas Rizal, terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol di sini. Semoga apa yang sudah kita obrolin nih, mungkin kalau buat saya sama Mas Rizal tampaknya enteng-enteng aja gitu kan, tapi siapa tahu ya ternyata ini ada hal-hal yang penting atau menginspirasi buat teman-teman kita di luar sana. Mungkin bisa bikin mereka tuh termotivasi, teman-teman kayak yang punya hobi yang tadi itu, wah aku hobinya tuh cuma gambar-gambar doodle art gitu misalkan ya, kan sekarang banyak tuh yang doodle art gitu, tapi nggak pernah ikut lomba, ikut apa, nggak boleh pesimis kan Mas, berarti yang kayak gitu, karena bukan berarti itu menjadi sorotan dari LPDP, karena ada hal yang lebih penting sebagai permata itu yang ada di sini dan di sini ya Mas ya, di hati ya, di dirinya orang hati itu di mana Mbak ya? Lupa letaknya. Hatinya Mas ketinggalan di Malang sebelah mana sih? Aduh, Oke, makin bahaya nih kalau diterusin nih ya. Udah, terima kasih banyak ya Mas Rizal ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Semoga nanti bisa mampir-mampir lagi di channel Learning with Rumah Cita. Dan buat teman-teman, kalau misalkan mau tengokin kaligrafinya Mas Rizal, nanti silakan ada linknya. Saya sertakan di deskripsi. Nanti boleh tengok-tengokin channelnya Mas Rizal, gimana caranya Mas Rizal bikin kaligrafi tuh ada gitu, gini-gini gitu. Keren deh pokoknya. Ntar dilihat aja Mas Rizal bikin kaligrafinya. Kalau ada saran, komen, boleh di drop di komen di bawah ini. Dan kalau memang video ini dirasa bermanfaat, boleh banget untuk di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mas Rizal ya. Ya, sama-sama Mbak. Maaf, ini agak gelap gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Yang penting hatinya dan masa depannya terang ya. Oh iya. Sorry, cuma bercanda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.